إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 36. Allah mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kita sebagai umat Islam, kebanyakan kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki fokus dan perhatian pada ibadah, akan tetapi melupakan potongan ayat yang selanjutnya, yaitu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kita beribadah, kita salat, kita puasa, kita melaksanakan umrah, begitu pula haji, kita menunaikan zakat, tapi bersamaan dengan itu kita juga melakukan kesyirikan. Kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Wa'budullaha, beribadalah kalian hanya kepada Allah. Jika kita memahami makna ibadah, bahwa ibadah ini adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Ibadah adalah merupakan segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan, yang lahir, yang zahir maupun yang batin, yang nampak maupun yang tersembunyi. Jika kita memahami makna ibadah dan kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka seharusnya mengantarkan kita kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menegaskan bahwa semua makna ibadah di dalam Al-Quran, bahwa yang dimaksud itu adalah tauhid. Jadi perintah beribadah berarti perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagian umat Islam menganggap bahwa tatkala dia telah beriman, mempercayai bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur segala sesuatu, Allah yang menyembuhkan, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberi rezeki. Setelah mereka beriman seperti itu, maka kemudian mereka merasa aman. Padahal bersamaan dengan itu melakukan praktek kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun, bahwa kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka itu adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah dalam ibadah ini adalah pembahasan yang sangat penting. Bahkan ini adalah inti dari pembahasan akidah, dari pembahasan tauhid, yaitu ketika seseorang meyakini dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita salat, tapi bersamaan dengan itu kita meyakini atau kita masih menggunakan jimat. Kita beribadah, kita melaksanakan salat, puasa dan ibadah-ibadah yang lain, akan tetapi kita meyakini bahwa tapi ini bisa melindungi tuannya. Benda-benda tajam yang sering kita bawa, banyak yang meyakini bahwa itu bisa melindungi tuannya. Rajin salat 5 waktu di masjid, akan tetapi masih meyakini bahwa ada batu yang ketika dipakai bersamaan itu bisa mendatangkan rezeki. Kita salat, tapi bersamaan dengan itu kita percaya bahwa ada kayu atau bambu yang ketika itu digunakan bisa memberikan wibawa kepada orang yang memakainya. Kita salat, kita puasa, kita haji, umrah, zakat dikeluarkan, tapi bersamaan dengan itu di rumah masih ada bocok-bocok. Bersamaan dengan itu kita masih meyakini bahwa waktu ini terisi, waktu ini kosong, waktu ini mati, dan seterusnya. Kita masih melihat hari untuk melakukan aktivitas. Kita masih meyakini bahwa ada istilah ulet tacipi, padahal kita salat, padahal kita beribadah. Allah mengatakan wa'budullah, beribadalah kalian hanya kepada Allah, tapi tidak berhenti di situ. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kita beribadah kepada Allah, tapi ketika kita ingin pergi, meninggalkan rumah atau meninggalkan kampung halaman, kita masih memeriksa nafas yang mana yang kuat. Tegai malesiyar mujokang, masih mempercayai at-tiarah, bahwa ada hal sesuatu yang menentukan nasib, atau kemudian jika itu dilakukan maka akan mendapatkan kesialan. Disebut dengan at-tiarah. Tiara yaitu at-tasya'um, anggapan sial, limar'iyin, karena sesuatu yang dilihat, au masmu'in, atau sesuatu yang didengar, au zamanin, atau berkaitan dengan waktu, yang sering kita lakukan, bahwa ulet tacipi tidak boleh melakukan hal ini dan seperti itu, au makanin, atau tempat. Dan tiara ini adalah masuk dalam bab kesyirikan. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi SAW mengatakan at-tiaratu syirkun, at-tiaratu syirkun, at-tiaratu syirkun. Nabi SAW mengulangi sampai 3 kali bahwa menganggap ada sesuatu yang bisa mendatangkan kesialan, apakah karena melakukan atau meninggalkan, itu adalah kesyirikan. Sama kalau kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Kata Nabi SAW, sesuatu itu mesti ada pada seseorang, dibawakan oleh syaitan berupa bisikan, atau ada orang yang memberitahukan kepada kita, katanya jangan begini, jangan berangkat kalau begini keadaannya, jangan pergi kalau hari ini, jangan pergi kalau jam sekian, dan seterusnya. Jangan pergi kalau ada kau lihat begini, ada kamu dengar begini, jangan dulu buka jualanmu kalau kau mendengar seperti ini. Hal-hal yang dianggap membawa sial, itu ada yang mengantarkannya, ada yang membisikkannya. Tapi kata Nabi SAW, wallahu yudhibuhu bitawakkul,
Allah menghilangkan semua itu dengan tawakal kepadanya. Makanya ini kan sangat berbahaya terhadap akidah. Ketika kita ingin melakukan perjalanan atau melakukan aktivitas, tiba-tiba ada orang mengatakan, saya pernah mendengar seperti ini, lalu kemudian muncul keraguan kepada diri kita. Perhatikan baik-baik. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man raddathu tiyaratu, siapa yang kemudian tidak melakukan aktivitasnya min hajati, dari hajatnya, jadi dia tidak melakukan hajatnya karena menganggap ada sesuatu yang bisa mendatangkan kesialan, maka kata Nabi SAW, faqad asyraka, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Kata sahabat, ya Rasulullah, ma kafaratu dzalik, bagaimana kita bisa menghindari, apa kafaranya jika seandainya kita mengalaminya itu? Kata Nabi SAW, ucapkanlah Allahumma la khaira illa khairu, ya Allah, sesungguhnya tidak ada kebaikan kecuali kebaikan, wala tiyara illa tayru, wala tayra illa tayru, dan tidak ada nasib baik kecuali nasib baik itu bersumber darimu, wala ilaha ghairu, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, at-tiyarah, menganggap sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang berkaitan dengan waktu dan tempat, ya, misalnya kita mendengar suara burung berarti akan mendatangkan kesialan seperti ini dan seperti itu, ya, kita merasakan apakah mata yang berkedip ataukah tangan yang kita kemudian gatal, kemudian kita menganggap sesuatu ini bisa mendatangkan manfaat atau menghindarkan dari mudarat. Ini masuk dalam bab at-tiyarah, dan ini adalah masalah besar karena masuk dalam masalah kesyirikan. Maka dari semua ini Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwa kita hanya bertawakal, menyerahkan seluruh urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang akan kita tuju itu adalah perkara gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki niat, kemudian jalankan sesuai dengan apa yang diaturkan, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan menyekutukan dengan sesuatu apapun. Ini semakna dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah. La ilaha di sini berarti kita menafikan semua yang disembah, bahwa tiada Tuhan sama sekali. Lalu kemudian kita mengatakan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita meniadakan semua itu salah juga. Atau kalau kita hanya kemudian mengisbatkan, menetapkan saja tanpa menafikan yang lain, itu juga tidak benar. Tapi harus kita menafikan semua dan menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Kita jangan hanya melakukan ibadah, sebab ibadah ini akan menjadi sesuatu yang tidak ada nilainya ketika kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Suatu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad?" Tahukah engkau apa haknya Allah kepada hamba? Kata Mu'adz, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hendaknya hamba ini menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Lalu kemudian Nabi melanjutkan, atadri ma haqqul ibadi 'ala Allah? Tahukah engkau wahai Mu'adz apa haknya hamba kepada Allah? Kata Mu'adz, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alla yu'adzibahum, bahwa kalau hamba itu telah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksanya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa huwa la yusyriku billahi syai'an, dakhalal jannah." Siapa yang mati meninggal tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, pasti masuk surga. Wa man mata wa huwa yusyriku billahi syai'a, dan siapa yang meninggal dan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalan nar, pasti dia akan masuk neraka. Hati-hati dalam hal ini, sebab yang paling mengkhawatirkan dari semua ibadah yang kita lakukan ini yaitu ketika tauhid kita ini tidak kuat. Sekali kita melakukan kesyirikan, kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka amal ibadah yang pernah kita lakukan ini akan gugur habis, tidak peduli banyak, tidak peduli sudah lama kita amalkan, tidak peduli. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya ingin disembah dengan caranya, dan hanya ingin bahwa dialah yang kita sembah, tidak ada yang kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. Sembah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian melakukan kesyirikan